Oke, baik bosku, kita lanjut langsung ke bagian kedua ya, pemupukan ataupun pupuk dasar yang mau kita tabur. Nah, untuk sekarang ini teman-teman, ini udah cuaca cukup mendung, tadi ada gerimis. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini kondisi tanahnya sudah agak lembab, makanya kita mikir kita langsung pasang aja teman-teman. Mungkin masih terkejar ini sampai malam proses pemasangan ataupun penaburan pupuknya ini ya. Makanya udah agak sore ini kita putuskan untuk kita pasang untuk pupuk yang kedua ini ya. Yang pertama teman-teman, ini NPK Ponska dengan kandungan nitrogennya 15, fosfatnya 10% dan kaliumnya 12%. Nah, ini pupuk bersubsidi teman-teman yang masih dipertahankan pemerintah selain dari urea ya, yang lainnya udah tidak disubsidi lagi. Jadi ini yang kita gunakan sebagai NPK untuk pupuk dasarnya teman-teman. Mengingat harga pupuk sekarang ini cukup mahal ya, melambung tinggi, jadi kita tidak mengambil resiko untuk penggunaan pupuk yang tidak ataupun penggunaan pupuk yang berlebihan. Baik, kita langsung lanjut teman-teman. Yang kedua di sini ada Mesti Kali Butur. Ini sama dengan Can Kali dari Santani ataupun dari Kuda Sakti ada juga ya, dan Subur Kali dia dari Merauke Tetap Jaya. Nah, untuk perbedaannya teman-teman, ini hampir sama ya, paling dari Subur Kali punyanya Merauke Tetap Jaya itu magnesium 17-nya, sulfurnya 12. Jadi kalau di sini Mesti Kali Butirnya kalium 30%, magnesiumnya 12,5 dan sulfur 10%. Nah, kaliumnya ini teman-teman 30% ini sudah bebas klor ya. Ini aman digunakan untuk tanaman-tanaman yang sensitif terhadap klor. Baik, berdasarkan hasil uji tingkat kesuburan mulai dari fosfat, kalium, C organiknya, pH dari yang minggu kemarin kita lakukan. Jadi untuk lahan ini teman-teman di dataran tinggi hanya butuh 400 kilo dia untuk kalium 64% ataupun 60% ya per hektar. Jadi di sini kita cukup menggunakan 100 kilo, ini kaliumnya 30%, karena ini masih ditambah lagi dengan kaliumnya punya NPK Ponska yang mana ini 12%. Nah, ini teman-teman sudah lebih mudah dari yang pertama. Di sini kan ukuran saknya 50 kilo semua, jadi ini cukup mudah teman-teman untuk membaginya. Nanti 2 kilo subur kali ataupun Mesti Kali ini, 2 kilo juga NPK Ponskanya per baris ataupun per bedengan. Paling nanti lebihnya ini 6 kilo kalau kita tabur secara keseluruhan. Jadi 2 kilo NPK Ponska dan 2 kilo Mesti Kali nanti akan kita aduk sekalian untuk 2 baris, jadi biar lebih cepat ya teman. Di sini sudah ada timbangan dan gayungnya ini nanti sebagai pengukur. Tadi kalau dari fosfatnya ini 1,6 kilo, kalau organiknya dia yang padat dia 1,8 dia KB, yang mengandung serbuk dia 1,2. Nanti kita akan lihat apakah sama dengan pupuk ya NPK Ponska ini sama Subur Kali Butir ataupun Mesti Kali Butir. Baik teman-teman, nah setelah selesai nanti kita tabur ini ke dalam bedengan ini, untuk tahap berikutnya kita akan nanti siramkan. Nah, ini teman-teman mol dari nasi ya, untuk tambahannya nanti untuk memperkaya mikroorganisme di dalamnya. Untuk penguraiannya kita tambahkan sedikit mempat, tapi itu enggak satu botol ya, kita tuangkan. Kita tambahkan gula merah sebagai pengaktif dari mempat tersebut. Nah, kita nanti akan siramkan teman-teman ke ini ya, sekam yang sudah kita jadikan arang. Nah, itu dia teman-teman yang di goni besar ataupun karung besar goni kali 1 itu sudah ada lebih dari 1 ton, udah 21 karung itu saya hitung penuh semua. Nah, kita lihatkan teman-teman. Nah, nanti akan kita siram di sini teman-teman, supaya mikroorganisme tersebut bisa berada di sini sebagai rumah ya, dan memperkaya ini ya unsur silika juga pada tanah pertanian kita. Nanti sebelum kita tuangkan itu M4 ataupun mol nasinya, kita terlebih dahulu siram sedikit ini biar agak lembab, baru kita tutup nantinya ataupun kita tabur ke bedengan yang sudah kita tabur semua jenis pupuk. Nah, ini dulu nanti akan kita gunakan ataupun kita tebar sebagai penutup pupuk tersebut sebelum kita tutup bedengan. Oke, baik teman-teman, langsung aja kita mulai.